bersyukur Tuhan buat hari yang Kau berikan bagi kami. Kami masih dapat menikmati waktu ini Tuhan bersama dengan Engkau. Indahnya hadirat-Mu Tuhan membuat kami bersuka cita. Kami tahu Bapa, Engkau Bapa yang baik bagi kami. Hari ini masih Kau izinkan kami datang kepadamu. Hari ini masih Kau berikan napas hidup bagi kami. Dan hari ini kami masih dapat bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab Tuhan, Engkau yang memberikan napas hidup ini. Engkau yang menghembuskan napas ini bagi kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus kami pergunakan kembali untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami telah mengagungkan Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami mau Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong hamba-Mu Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, tapi semuanya hamba berserah kepadamu Tuhan. Dan aku percaya tidak ada kekuatan intimidasi iblis di tempat ini. Semua Tuhan, hanya hadirat-Mu yang berkuasa di tempat ini. Kuasa-Mu melingkupi kami jemaat-Mu. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mau sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita bersyukur pada hari ini kita masih ada di dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur saudara, dalam situasi yang sangat mencekam, tapi kita bisa bersuka cita bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Banyak waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara, kalau kita hitung berapa banyak waktu kita berikan bagi Tuhan. Banyak waktu Tuhan berikan bagi kita, tapi kalau kita hitung berapa banyak waktu yang kita berikan bagi Tuhan, mungkin kita banyak menyia-nyiakan waktu duduk sampai matahari terbenam ya. Kita berjalan ke sana ke sini, kita lupa kalau kita punya sebenarnya tanggung jawab di hadapan Tuhan untuk apa? Menangisi situasi ini, menjerit kepada Tuhan ya. Sebab Tuhan memberikan napas hidup bagi kita. Tuhan memberikan napas hidup bagi kita. Oleh sebab itu saudara, pergunakan waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada. Jika kita banyak bergaul dengan Tuhan, kita akan merasakan sukacita yang beda saudara. Sukacita yang beda. Meskipun situasi saat ini mungkin mencekam ya. Saya rajin mengikuti perkembangan dan keadaan Jayapura Sentani ya. Saya lihat perkembangannya dan saya bersyukur saudara ya. Yang paling tidak bisa lepas dari mulut saya ketika berdoa, tim medis. Kalau saya mengingat tim medis bekerja, saya Tuhan. Jadi setiap tim medis itu kerjanya Pak, saya ikut komennya, Tuhan sembuhkan mereka, saya gitu ya. Yang kalau saya ada doa pribadi yang tidak bisa lupa dari mulut saya, bertahu tagalung. Ini ya, ketika yang pernah bilang suruh badan naik, Tuhan kan aku berdoa untuk dia Tuhan. Saya begitu ya, Tuhan kan aku berdoa untuk dia Tuhan. Jadi saya kayak lemes gitu ya, setiap tim medis kena ada sesuatu, Tuhan kami berdoa untuk tim medis, kasihan mereka ya, kasihan, sangat kasihan. Disebab saudara, Tuhan baik bagi kita. Tuhan baik bagi kita saudara, bahwa Tuhan itu adalah nafas hidup kita ya. Tuhan adalah nafas hidup kita. Dan firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini pun, kita jadikan Tuhan adalah nafas hidup kita. Tanpa kita jadikan pun, memang Tuhan yang memberikan nafas hidup bagi kita. Jadi nafas hidup kita itu adalah Tuhan sendiri. Baik puji nama Tuhan, kita membaca kebenaran firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-42 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8 ya. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta
untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Puji nama Tuhan, saudara ya. Di sini Tuhan menyatakan pada ayat kelima, ini menyatakan tentang apa? Menyatakan tentang kebesaran Allah. Menyatakan tentang kebesaran Allah melalui perbuatan-perbuatannya. Karena apa yang dilakukan Tuhan di sini yaitu apa? Dikatakan menciptakan langit dan membentangkannya. Ini semua perbuatan Tuhan yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya. Menciptakan langit, menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya. Ternyata bukan hanya apa Tuhan menciptakan langit dan bumi, juga apa yang ada di bumi ini, termasuk tumbuh-tumbuhan. Sekecil apapun rumput itu tumbuh, itu karena Tuhan. Ya, karena Tuhan. Semuanya karena perbuatan Tuhan. Jadi jangan kita berpikir karena memang dia tumbuh sendiri, tapi karena seizin Tuhan. Hanya rumput aja itu karena seizin Tuhan. Bagaimana dengan kita yang ada saat ini? Kalau kita ada, karena siapa? Karena Tuhan. Jadi kita jangan lupa memberikan penghormatan, pujian, pengagungan kembali kepada Tuhan. Di tengah banyak orang ketakutan ya, tapi kita masih bebas mengagungkan Tuhan. Di rumah kita, di mana saja, kita masih bisa mengagungkan Tuhan. Karena Tuhan masih memberikan nafas bagi kita. Ini satu hal yang kita syukuri, saudara ya. Yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, kepada manusia yang menduduki bumi ini. Jadi kita ada di bumi bukan karena asal-asalan, bukan karena kita ada, saudara. Jadi oleh sebab itu Tuhan, firman Tuhan mengajak kita hidup pun jangan asal-asalan, saudara ya. Kita hidup jangan asal-asalan. Ketika kita bisa mengambil bagian di hadirat Tuhan, ayo kita lakukan dengan cara yang benar, dengan cara menyenangkan hati Tuhan, dengan cara menghormati Tuhan. Jadi nggak asal-asalan juga ya. Biarpun kita melayani Tuhan, kita hidup jangan asal-asalan. Karena apa? Kita ada bukan karena asal-asalan. Jadi hidup kita dapat berharga di mata Tuhan. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Ya. Dan seluruh bumi dan segala isinya semua karena Tuhan. Dalam semuanya ini, apa yang Tuhan nyatakan ini, tidak ada campur tangan manusia. Semua Tuhan yang melakukan. Tidak ada campur tangan manusia. Jadi kita manusia gak ada apa-apanya. Gak perlu sombong. Amin. Gak perlu sombong karena kita gak ada apa-apanya. Ya. Semua yang terjadi hanya karena Tuhan. Siapa yang pernah ikut membantu Tuhan waktu Tuhan menciptakan langit? Siapa yang pernah membantu Tuhan waktu dia membentangkan bumi? Siapa yang pernah membantu Tuhan ketika dia mengembuskan nafas bagi kita? Gak ada. Semua Tuhan. Ya, semua Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita dipilih Tuhan, kita diselamatkan Tuhan, seharusnya kita tahu memberikan penghormatan bagi Tuhan. Kita kembalikan segala pujian hanya bagi Tuhan. Oleh sebab itu, buka hatimu, izinkan dia masuk dan tetap percaya sepenuhnya dalam seluruh gelombang kehidupan yang terjadi saat ini. Tetap percaya ya. Jangan katakan, sudah besok saja saya mau ibadah. Saudara, belum tentu besok kita ada. Kita tidak tahu ya. Jadi waktu yang ada pergunakan dengan baik. Jangan sia-siakan dan hiduplah benar di hadapan Tuhan. Ya, jadi hidupnya bukan hanya asal hidup, saudara. Bisa makan kenyang dan bisa tidur, ini hidup nyaman. Bukan itu, saudara ya. Bagaimana engkau hidup bisa menyenangkan hati Tuhan? Itulah hidup yang sebenarnya. Itulah hidup yang sebenarnya. Dan dikatakan ya, dan menyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Jadi semua kita yang ada di atas bumi ini, saudara, karena Tuhan. Coba kita kembali kepada penciptaan, ya, kepada penciptaan. Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 dari ayat yang pertama, kata firman Tuhan demikian, firman Tuhan.
Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dikatakan bumi masih kosong ya, belum berbentuk. Dan gelap gulita yang ada pada saat itu, Tuhan lihat gelap. Ketika Tuhan melihat gelap, Tuhan merencanakan sesuatu. Kalau gelap berarti tidak baik. Harus diciptakan sesuatu. Tuhan amati semuanya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Karena Tuhan lihat gelap, maka Tuhan berfirman. Jadi segala sesuatu terjadi karena ucapan firman Tuhan. Maka Tuhan ciptakan apa? Jadilah terang, maka jadi. Dengan apa Allah menciptakan? Dengan perkataan firman-Nya. Dengan berfirman Tuhan jadi. Saya kalau berdoa begini saudara, Tuhan, tidak ada yang bisa menghentikan virus corona ini kecuali Tuhan berfirman, untuk ini lenyap, maka dia lenyap. Yang penting ada doa yang baik. Amin saudara. Ketika kita berdoa, Allah di sorga bergerak. Allah yang bergerak di sorga. Oleh sebab itu naikkan terus doamu. Mungkin situasinya kayaknya mau makin menakutkan, tapi ingat, ketika kita berdoa, Allah sendiri yang bergerak. Jangan diam. Jangan diam. Saya ada kesaksian satu hamba Tuhan. Kalau nggak salah itu Ki Sucipto ya. Dia katakan sebelum virus ini terjadi, dia diutus Tuhan ke daerah kutub. Di daerah kutub. Ternyata ini buatan tangan manusia. Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak berani pergi, dia katakan. Jadi sebelumnya katanya Bill Gates sudah katakan bahwa akan ada virus ini untuk tahun 2020, dikatakan begitu ya. Nah, dia diutus ke sana, minus 40 derajat Celcius, betapa bekunya. Nah, dia mau, dan dia di situ katanya tidak ada makanan yang bisa untuk dimakan, hanya 3 macam. Ikan paus, anjing laut, satu lagi saya lupa itu ya. Itu, hanya itu, dan tidak ada makanan berkuah. Hanya karena Tuhan dia ada di sana dan dia berdoa. Ternyata seharusnya 10 juta orang yang harus dimusnahkan oleh virus ini. Tapi dia bilang hanya 14.000 saja. Karena apa? Karena ada doa yang menahan. Ya, ada doa yang menahan. Jadi kita bisa menahan sesuatu lewat doa kita. Doa kita menahan segala murka. Doa kita menahan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ini saudara, karena ada doa yang menahan. Jadi setiap kita masing-masing ambil waktu-waktu kita untuk berdoa. Ambil jam doa kita. Jangan nongkrong di sana sini saudara. Ambil waktumu berdoa. Untuk apa? Mempersembahkan keadaan ini kepada Tuhan. Persembahkan. Kalau kita nggak persembahkan bagaimana saudara? Tuhan hanya mau bertindak jika ada pengaduan kita kepadanya. Mengadu kepada Tuhan. Hebat loh seorang pendoa saudara. Saya katakan hebat apa? Dia seperti orang yang pegang kunci, pegang kendali. Orang yang tidak berdoa pun di sampingnya, ketika dia hidup dalam doa, orang yang tidak berdoa itu akan tercover dengan doanya. Karena apa? Jikalau orang yang di sampingnya ini akan terjadi sesuatu, dia akan susah. Dia akan kena juga. Jadi doamu pegang kendali. Doa kita pegang kendali saudara. Itulah sebabnya Allah menghembuskan nafasnya kepada kita supaya nafas ini kembali untuk kita pakai berdoa. Karena doa adalah nafas hidup. Doa adalah nafas hidup. Nah, ketika Tuhan berfirman, jadilah terang maka jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Makanya tidak sia-sia kalau dikatakan dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Artinya apa? Memang kita tahu firman Tuhan katakan apa? Gelap dengan terang tidak bisa bersatu. Ini artinya apa saudara? Ada tempatnya masing-masing, ada posisinya masing-masing. Anak Tuhan ada posisinya di hadapan Tuhan, tapi anak hantu dia punya posisi di hadapan hantu juga. Ya, ini saudara, anak Tuhan ada posisi di hadapan Tuhan supaya kita tahu. Makanya kita harus bangga jadi anak Tuhan saudara. Walau dunia tidak mengenal, tapi Tuhan mengenal kita.
Ini hebatnya saudara. Hanya karena doa Tuhan mau menunda murkanya atas Sodom. Tuhan kalau kau dapati 5 sampai 10 Tuhan, iya. Betapa berharganya suara doa kita di hadapan Tuhan. Meskipun Tuhan tidak dapati pertobatan yang diajarkan Abraham kepada Tuhan di Sodom, tapi Allah menyelamatkan Abraham dan keluarganya. Ini saudara, ada posisi anak Tuhan di hadapan Tuhan. Ada posisi anak Tuhan di hadapan Tuhan. Ya. Waktu Lot, ya, keluarga Lot diselamatkan. Waktu Abraham berdoa, Lot diselamatkan. Dan Abraham juga diselamatkan. Ya. Penawaran Abraham terhadap Sodom. Ini saudara, ya. Waktu Abraham mengadakan penawaran itu, maka Allah menerima penawaran itu. Tetapi yang Allah dapati adalah keluarga Lot yang takut akan Tuhan. Maka keluarga Lot yang diselamatkan, saudara. Nah ini saudara, betapa berharganya doa kita di hadapan Tuhan. Kita bernapas, karena napas ini adalah hembusan napas Tuhan. Oleh sebab itu, kita pakai kembali untuk berbicara kepada Tuhan. Makanya Tuhan pisahkan, ada namanya masing-masing. Kalau Tuhan panggil nama si A, tidak mungkin si B yang tercatat. Kalau si Tuhan bilang Yanti, tidak mungkin yang datang itu kita. Pasti Yanti yang datang. Karena dia yang dipanggil, dia yang dipilih, dia akan menjadi terang. Maksudnya apa saudara? Ngerti? Kalau hanya istrimu yang datang pada Tuhan, istrimu yang mendapatkan kedudukan yang beda di hadapan Tuhan. Kalau hanya suamimu yang datang, suamimu yang mendapatkan itu. Berarti artinya apa? Setiap kita harus punya posisi di hadapan Tuhan. Dengan cara apa? Ayo, kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita bersatu dengan kebenaran firman Tuhan. Karena semua apa yang terjadi saudara di dalam Yesaya ini, semua ini tentang kebesaran Tuhan, tentang kebesaran Tuhan yang dinyatakan di sini. Ya, dan di sini saudara, ketika Tuhan mencipta lagi saudara, coba kita buka di ayat yang ke-26 kejadian tadi. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara, Tuhan katakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita punya kedudukan yang penting sebenarnya di hadapan Tuhan, karena kita adalah gambar dan rupa Allah. Kita tidak diciptakan seperti yang lain-lain. Wajah kita berarti apa? Seperti wajah Allah. Makanya Allah berfirman, kemuliaanku tidak akan kuberikan kepada patung, kepada yang berhala. Tuhan tidak memberikan segala janjinya kepada binatang-binatang atau kedaulatannya, tapi kepada manusia. Jadi jangan kita menjadi, saudara, menjadikan diri kita serupa dengan yang di sana, ya. Kita manusia, gambar dan rupa Allah. Rupa Allah ada pada kita. Tapi banyak manusia jadi gak rupa Allah. Karena apa? Karena karakter. Ya, karena karakter. Wujud manusia, karakternya, saudara boleh tebak. Karakternya apa? Ini saudara ya. Kita rupa Allah saudara. Dalam rupa Allah ada kemuliaan Allah. Ada kemuliaan Allah saudara. Jadi Allah menjadikan kita itu serupa dengan Dia, gambar dan rupa Allah. Makanya kita menjadi manusia yang disayangi Tuhan, yang diperhatikan Tuhan saudara ya. Diperhatikan Tuhan dan diberikan nafas di Kejadian pasal 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ternyata hidup kita karena dihembuskan nafas ya. Nafas ini bukan nafas kita, tapi nafas Tuhan yang ada pada kita. Coba betapa mulianya kita di hadapan Tuhan. Nafas ini adalah nafas Tuhan.
yang diberikan kepada kita. Dia ciptakan dan tidak dia biarkan itu menjadi seperti patung. Diberikan napas supaya kita menjadi manusia yang hidup. Tapi jangan salah saudara, manusia yang hidup itu sebenarnya menurut Allah yang melakukan kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu mari kita lakukan firman Allah supaya kita benar-benar hidup di hadapan Allah saudara. Jadi napas hidup adalah pemberian Tuhan ya, napas Tuhan sendiri. Kita kembali ke Yesaya tadi ya, dan ayat yang ke-6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Saudara, aku ini Tuhan yang telah memanggil engkau dengan maksud penyelamatan. Jika Tuhan memanggil manusia, Tuhan punya maksud dan tujuan yang pasti. Ya, jadi ketika Tuhan panggil kita tidak panggil asal-asalan saudara, tetapi ada maksud dan tujuan Tuhan yang pasti. Tapi cara Tuhan memanggil kita banyak cara. Banyak cara Tuhan memanggil kita. Lewat apa? Lewat persoalan, lewat problema yang terjadi, lewat kesehatan, mungkin lewat karir kita. Cara Tuhan banyak saudara. Jadi jangan pikir ketika karir kita ambles atau rusak, tidak sesuai dengan keinginan hati kita, ingat, itu tidak kebetulan. Itu cara Tuhan memanggil saudara untuk mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Ini loh saudara. Jadi jangan cepat putus asa ketika sesuatu terjadi seolah-olah mau menyalahkan Tuhan. Tidak saudara. Situasi yang ada pun kita tidak bisa menyalahkan Tuhan. Kalaupun ini dibuat oleh tangan manusia, ada menciptakan virus, dikatakan saudara, atau kalau tidak seizin Tuhan itu tidak terjadi. Tapi karena seizin Tuhan, maka Tuhan bertanggung jawab. Saya baca firman Tuhan yang ketika Tuhan menurunkan murkanya, dia bilang, orang yang termeterai dengan darah itu, maka itu akan terhalau dari murka itu. Ini saya kaget, ketika saya baca itu saya berhenti. Saya berhenti. Berarti bagaimana supaya ada meterai darah itu pada kita saudara? Menyatu dengan kebenaran firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Jangan begini saudara. Kita tahu kita orang Kristen ya. Nah kadang Alkitab ini kita jadikan apa? Jimat. Ketika saudara ada beberapa tahun yang lalu mahasiswa PPL di Balai Desa, tinggal di Balai Desa ya, PPL di tempat kita ini. Berapa ya? Mereka kerasukan di situ, kerasukan setan. Waktu itu situasinya malam, mati lampu. Ada bapak-bapak ketuk ke sini, ketuk pintu. Bu, ibu katanya bisa usir setan ya? Dia bilang begitu. Terus saya bilang begini, tidak Pak, saya nggak bisa usir setan, tapi Tuhan Yesus yang bisa. Saya bilang takut karena dari sono ya. Nah, Tuhan Yesus yang bisa. Oh iya Bu, kalau gitu ayo Bu ke sana. Mahasiswa ada kerasukan setan, dia bilang ya. Begitu saya datang, saya Ibu Desi waktu itu. Mereka satu yang pegang Alkitab di dada begini nggak mau lepas, satunya dibuka begini supaya saudara terbuka begini Alkitabnya. Saya mau ketawa, tapi ini mahasiswa loh. Mahasiswa ya, ada yang sampai jalan di jalan itu mereka keping, ini Alkitab tidak mau lepas. Ada apa? Alkitabnya ini ada apa? Ini berkuasa jika kita lakukan dalam hidup. Kalau enggak dia hanya sebagai burung yang mati. Tapi ketika kita melakukan apa yang ada di Alkitab ini, maka dia akan berkuasa. Jangan jadikan Alkitab jimat. Kalau mau pegang Alkitab ini tahu, Lucifer, setan lebih tahu isinya ini semuanya. Di mana titik komanya dia tahu. Saudara, jadi saya ketawa. Kenapa begitu? Iya Bu, takut Bu. Dia bilang begitu. Coba saudara, ya, takut. Saudara, mereka katakan begini. Saya lanjut dulu ayat yang ke-6 ya. Dengan maksud penyelamatan ya. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Ini artinya apa saudara? Menjadi teladan. Kalau kita dipanggil Tuhan, diselamatkan untuk kita menjadi teladan saudara, untuk kita menjadi contoh ya, untuk memberikan satu tanda kepada semua orang ini loh.
menjadi terang. Supaya kita menjadi terang ya. Nah di sini saya kembali lagi ya ke mahasiswa ini. Kenapa sampai begini? Mereka bilang apa, saudara? Habis tadi kita masuk ke sini, Bu, ketika kita baru tiba, kita tidak minta izin. Dari siapa? Dari penunggunya ini, saudara. Tidak minta izin dari penunggunya. Penunggunya siapa? Rada bingung juga aku ya. Penunggunya siapa? Oh, saya sadar. Minta izin, saudara. Di situ saya, padahal Tuhan katakan apa, saudara? Kita berkuasa atas seluruh bumi. Amin. Kita menguasai bumi ini. Kita menguasai ciptaan Tuhan yang lain. Tapi minta izin dari siapa? Saya jelaskan. Yang punya bumi ini, yang ciptakan bumi ini Tuhan Yesus. Mau minta izin dari siapa? Saudara, jangan kekristenan kita membuat kita bangga, tetapi kita tidak mengerti firman Tuhan. Kadang orang lewat dari kuburan, klakson, permisi ya, saking takutnya ya. Ini terjadi loh saudara ya. Permisi, tet. Saya marah kalau saya dibonceng terus klakson pas di kuburan. Emang ada apa? Kalau ada setan tahu siapa milik Tuhan, amin. Siapa anak Allah, dia tahu. Dia yang minggir. Setan minggir saudara, ya. Jangan kita yang minggir saudara. Ya enggak, kalau ada orang menunggu, dalam nama Yesus kau keluar setan. Kalau kau nggak keluar, aku yang keluar. Gitu. Coba, ini bagaimana yang begini? Jadi jangan sampai demikian ya. Ya enggak, setan nggak. Kita permisi di klakson. Saya paling nggak suka. Saya tahu saya jalan dengan Tuhan Yesus. Ada meterai darah Yesus pada kita. Setan yang minggir saudara, bukan kita. Tapi dulu juga waktu kecil karena saya belum kenal firman Tuhan ya. Saya kalau di kuburan itu lewat itu gini. Amin, permisi, pulang sekolah. Benar, karena saya melewati kuburan ya. Minta, sopan banget. Ternyata setelah saya mengerti firman Tuhan, saya malu saudara ya, malu. Jadi kita jangan diikat tradisi, percaya dengan yang sudah mati. Jangan permisi dari gundukan tanah yang ada di kuburan. Jangan saudara. Yang membuat orang sampai bisa percaya karena sampai takut gitu karena dia percaya. Ketika kita tidak percaya, setan itu tidak akan pernah menghampiri kita. Ya, justru setan itu musuh kita yang harus kita usir. Ngapain permisi dari setan? Ya, jangan permisi dari setan. Ajak Tuhan jalan. Ketika kita jalan, Tuhan, aku mau ke sana, aku mau melibatkan Tuhan dalam perjalanan ini. Saya ketika mau ke pasar pun saya demikian. Tuhan, aku mau ke pasar pagi ini. Aku libatkan kau dalam perjalanan pergi dan pulangnya. Satu kali saya pernah ke pasar, tapi saya belum baca firman Tuhan karena udah keburu siang. Saya bilang ini, Tuhan nanti aja ya baca firman-Nya. Saudara, sampai di depan saya kebanting. Coba, karena Allah kita Allah apa? Akulah Tuhan dikatakan. Berarti akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Dia ini memberikan pengertian bagi kita supaya kita selalu mendahulukan Tuhan. Tidak ada yang lain dikatakan. Akhirnya saya kebanting karena Allah kita Allah cemburu adanya. Ya, dia cemburu. Akhirnya kaki saya sampai sekarang permanennya ada benjolannya. Itu. Ketika motor ini jatuh, saudara, saya cuma bilang, Tuhan, aku tahu aku salah. Aku salah Tuhan, ampuni aku. Dari situ saya nggak ulang lagi. Saya ulang lagi Tuhan. Dan saya sadar kenapa Tuhan sampai didik saya gitu. Karena Tuhan mengasihi saya. Ingat, kasih Tuhan bukan hanya meninabuhkan, mengelus-elus, memberi berkat, tidak. Tapi kasih Tuhan juga ada penderitaan di dalamnya. Ada cambuk kasih Tuhan. Ada cemeti Tuhan, cemeti kasih Tuhan di dalam kasih Tuhan itu. Ada cemetinya saudara. Bukan hanya long. Lama-lama kita nggak tahu menghormati Tuhan. Nanti tinggal ngadu. Kita harus punya mental Kristen yang kuat, mental Kristen yang kokoh. Jangan cepat down, saudara. Ya. Kalau suasana ini di lockdown, tapi mental kita nggak down, saudara. Ya. Tetap naik, tetap up terus. Jangan down, saudara.
saudara, ya. Saya bersukacita, ya, ketika saya tahu Tuhan mendidik saya, berarti saya berharga di mata Tuhan. Kalau Tuhan nggak pernah didik kita, nggak pernah cambuk kita, nggak pernah tegur kita, saudara, firman Tuhan katakan apa? Anak gampang, anak-anak gampang. Kita bukan orang gampangan, saudara. Ketika ada teguran, berarti harus ada apa? Perbaikan. Kalau nggak ada teguran, saudara, kita pikir kita sempurna. Seperti kami pendeta-pendeta dikejar, suruh periksa COVID, ya, saya sudah 2 kali. Tapi saya pikir gini, jangan kita merasa nyaman, nggak taunya kita berada di posisi apa, bahaya. Saya bilang, saya sudah periksa Pak di AB, hasilnya negatif. Dikejar lagi masuk di Aso Barat, mau lagi ya Bu, dokter? Mau Pak, saya bilang, periksa negatif. 2 kali ya, negatif. Ya, kenapa saudara? Jangan kita anggap kita benar sempurna, posisi aman. Nggak taunya dalam zona merah. Ini loh, tapi dibiarkan. Ini yang bahaya saudara. Bahaya. Jadi jangan pikir kalau ada satu teguran berarti ada satu yang harus diperbaiki. Amin saudara. Begitu juga saya. Ketika Tuhan tegur saya perbaiki keadaan saya. Tuhan, aku tahu aku salah Tuhan. Aku mendahulukan keinginanku. Aku membawa keinginanku, tidak membawa keinginan Tuhan. Ini. Dan dari situ saya kapok. Dan saya tidak mau lagi. Jadi saudara, cemeti Tuhan membawa kita kepada pertobatan. Cemeti Tuhan membawa kita kepada kehidupan yang sebenarnya. Supaya kita tahu saudara ya. Kalau Tuhan itu memanggil manusia, karena Tuhan punya tujuan yang pasti saudara ya. Kenapa? Ya, karena Allah sangat peduli terhadap manusia. Karena manusia itu adalah gambar dan rupa Allah sendiri. Makanya tidak dibiarkan kita saudara. Kita tidak dibiarkan. Manusia begitu berharga di mata Tuhan. Sedemikian pentingnya kita di mata Tuhan saudara. Makanya Tuhan sampai lakukan suatu tindakan ketika manusia itu berdosa, yang Tuhan tidak pernah lakukan kepada malaikat yang berdosa. Tapi kepada manusia yang berdosa Tuhan lakukan apa? Mati di kayu salib. Tapi untuk malaikat yang berdosa Tuhan tidak pernah lakukan. Dan tindakan itu Tuhan lakukan hanya untuk manusia. Hanya untuk saya dan saudara. Untuk seisi dunia ini. Siapa yang bisa melakukan itu? Saking pentingnya kita di hadapan Tuhan. Saking Tuhan mengasihi kita saudara ya. Dan Allah sendirilah ya. Allah itu menjadi bagian dari manusia saudara ya. Menjadi bagian kita saudara. Bahwa kita ini hidup karena Allah saja ya. Dan tujuan penebusan Allah dalam kehidupan kita supaya kita menjadi teladan dan berbeda dari yang lain. Berbeda dari ciptaan yang lain saudara. Oleh sebab itu di ayat 7 dikatakan begini, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Sebenarnya ini saudara bukan buta secara jasmani, tidak buta secara jasmani, tapi orang yang punya mata tapi tidak melihat janji Tuhan, tidak melihat kuasa Tuhan, tidak melihat kebesaran Tuhan. Ini yang perlu ditolong dan ini yang perlu dicelingkan. Ini dianggap adalah orang buta saudara. Benar nggak buta? Orang beribadah jalan sana, jalan sini kan. Ini loh saudara ya. Ini saudara, yang perlu apa? Dirubah ya, mengeluarkan dari kegelapan, dari rumah penjara. Sebenarnya saudara bukan penjara yang ada di kantor polisi, tapi penjara kenapa? Dibelenggu oleh dosa. Dari penjara dosa dia harus dikeluarkan ya, dibawa keluar. Siapa? Tugas siapa itu? Tugas kita saudara ya. Itulah gunanya kita diselamatkan. Kita punya posisi yang berbeda di hadapan Tuhan. Baik. Ayat 8, aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanmu kepada yang lain. Saudara, Tuhan menegaskan kembali, aku ini Tuhan, itulah namaku. Tuhan yang menyatakan tidak ada yang lain. Dan jadi jangan pernah samakan Tuhan dengan yang lain. Jangan pernah samakan Tuhan dengan berhala-berhala. Tidak ada hubungannya saudara ya. Oleh sebab saudara, ketika Allah memberikan 10 firman, 10 firman itu saudara, apa yang dinyatakan? Yang
Akulah Tuhan. Itu yang dinyatakan Tuhan ya kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel tahu jangan ada yang lain. Jangan ada yang lain di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan mau hanya Dia satu-satunya yang ada di dalam kehidupan bangsa Israel, supaya hanya Tuhan yang disembah pada saat dulu, sekarang, dan selamanya. Aku adalah Tuhan, akulah Tuhan, dia katakan. Tidak ada yang lain. Jangan ada bagimu patung yang menyerupai apapun, dia katakan. Karena apa? Di sini penegasan Allah kembali. Jangan pernah campur adukan bahwa Allah itu sama dengan patung, sama dengan berhala, sehingga orang bisa percaya kepada apa? Dengan berhala, dengan matahari, dengan orang yang sudah mati. Nggak ada hubungannya, saudara. Ya, yang sudah mati nggak bisa bikin apa-apa. Dulu saya pernah diajar dengan ipar saya begini. Ayo, minta berdoa, minta supaya dapat kerja, minta dari bapak tua. Saya sekarang baru mengerti loh. Masa orang hidup minta pekerjaan dari orang mati? Masuk akal nggak? Itulah hidup dalam apa? Dalam penjara, dalam kegelapan, dalam belenggu dosa. Setelah saya tahu kebenaran firman Tuhan, ya Tuhan, banyaknya kesalahanku. Tuhan, betapa gelapnya hidupku dulu. Nah sekarang saudara ya, jadi jangan pernah kita samakan semua. Jadi sedikit-sedikit percaya dengan yang sudah mati. Tidak, saudara ya. Tuhan tegaskan, akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Ini apa? Menyatakan kecemburuan Allah kalau ada yang lain. Kalau ada yang lain, tidak usah Tuhan. Orang pacaran aja, kalau pacarnya ada yang lain pasti cemburu ya. Ini cuma pacaran aja loh ya. Sudah anggap wah berkuasa atas hidup pacarnya. Tapi sesungguhnya saudara, Allah kita yang berkuasa atas kita. Dia menciptakan kita, Dia memberikan nafas bagi kita, Dia menuntun kita berjalan di bumi ini. Saudara, makanya dia tegaskan, akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Dia katakan, aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Tuhan tidak memberikan saudara satu kepercayaannya kepada patung atau kepada berhala, tapi Tuhan memberikan kepercayaan untukmu dan untukku, untuk kita lakukan di bumi ini. Tapi saudara, itu butuh proses. Makanya dibutuhkan saudara, perubahan hidup harus ada. Ya, jangan kita mau hidup dengan yang dulu-dulu lagi, tapi kita hidup karena Tuhan itu, kita hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan mau kita tetap melakukan kebenarannya. Karena Tuhan hidup, kita mau tetap tinggal bersama Tuhan sampai pada saatnya kita kembali kepada Tuhan. Nama kita ada dalam kitab kehidupan. Ini saudara, yang kita rindukan pasti surga, ya, pasti tujuan kita ke sana. Tapi bagaimana cara kita hidup, saudara? Ini saudara, bagaimana cara kita hidup? Ketika Tuhan tegaskan, aku adalah Tuhan, itu namaku. Tidak ada nama lain yang bisa selamat di bawah kolong langit ini kecuali di dalam nama Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, saudara. Ada nafas Tuhan pada kita. Tuhan adalah nafas hidup kita. Mari kita pergunakan nafas hidup ini untuk memuliakan nama Tuhan kembali. Pastikan engkau tidak pernah keluar dari jalurnya Tuhan. Tuhan memanggilmu dengan banyak cara. Tuhan memanggil kita dengan cara yang berbeda. Tuhan memanggil saya melalui persoalan hidup yang berat. Mungkin ada yang dipanggil Tuhan melalui sakit penyakit, melalui jabatan, melalui karir. Ini semua ada cara Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah bermaksud jahat. Selalu apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Tapi bagaimana kita merespons segala sesuatu yang Tuhan buat dalam hidup kita. Responi firman Tuhan dengan hati yang positif menerima. Lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Dialah nafas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang pedulikan kami, Engkau Tuhan membuat kami menjadi berharga. Kami datang kepadamu Tuhan dan bersyukur untuk kebenaran firman pada hari ini. Biarlah kami mengerti Tuhan,
untuk situasi yang ada. Kami tetap melekat kepada Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan napas hidup kami. Kami tidak bisa hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Kami tetap mau bersama-Mu Tuhan. Biarlah Kau berikan Tuhan pengertian bagi kami. Di hari-hari ini Tuhan, semakin sulit adanya, tetapi kami anak-anak-Mu bisa bersukacita di dalam Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau melimpahi kami dengan sukacita surgawi, dengan sukacita yang penuh Tuhan. Tuhan, kami tidak mampu tanpa sukacita damai sejahtera-Mu. Kami perlukan damai sejahtera-Mu Tuhan dalam hidup ini. Tuhan, Engkau saja Tuhan yang kami sembah. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau memberikan kemuliaan-Mu kepada manusia, bukan kepada patung, bukan kepada berhala. Biarlah kami mengerti dan ada suatu Tuhan perubahan sikap hidup di dalam setiap kami ya Bapa, supaya kami tetap Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Kami membutuhkan perkenanan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami tetap Tuhan bersyukur dalam seluruh keadaan yang saat ini melanda seluruh bumi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau yang memberkati kami pada hari ini melalui kebenaran firman-Mu. Engkau yang tahu Tuhan setiap persoalan dan pergumulan anak-anak-Mu Tuhan, baik pun jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan, Engkau tahu semuanya Bapa. Engkau melawat Tuhan, dan hari ini Tuhan setiap orang yang beribadah kepadamu, baik di rumah-rumahmu Tuhan, Engkau melawat, Engkau memberkati, dan Tuhan Engkau mengurapi setiap para hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan hanya bagi-Mu Bapa di tempat nabi, dalam nama Yesus. Haleluya.